Nah, teman-teman, jadi ini hasil untuk rimpang yang udah di blender ya. Jadi airnya juga nggak terlalu banyak. Jadi kayak tetap dicoper gitu loh, teman-teman. Karena airnya tadi terus digunakan untuk ngeblender rimpang yang lainnya. Dan ini hasilnya kayak gini, teman-teman. Jadi nggak terlalu halus banget ya. Jadi masih ada kayak serbuk-serbuknya gitu. Assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah teman-teman, seperti biasa aku udah di dapur lagi. Berarti aku mau berkutik dengan urusan dapur, yaitu mau masak, beres-beres, dan lain-lain. Tapi sebelum aku untuk beres-beres di dapur, masak, dan lain-lain, jadi aku hari ini mau bikin dulu rimpang teman-teman, karena rimpang yang kemarin aku bikin yang kering tinggal sedikit lagi itu mau aku kirim lagi ke kampung buat ibuku. Jadi aku mau bikin untuk stok di rumah yang mau di blender aja teman-teman, karena kalau mau dikeringkan terlalu lama prosesnya. Oke teman-teman, ikuti terus untuk pembuatan rimpang yang aku blender. Nah, aku lanjut untuk mempersiapkan bahan-bahan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahan rimpang, saya gunakan 4 bahan ya teman-teman. Barangkali di sini ada yang baru melihat video dari channel Tatik Family khususnya untuk buat rimpang. Jadi mau saya jelaskan sedikit untuk bahan-bahan buat rimpang ala Dr. Jaidul Akbar. Nah, teman-teman, ini jahenya udah aku bersihkan ya, dan ini udah aku potong-potong terlebih dahulu. Kemudian ini kunyitnya juga sama udah aku cuci dan udah aku potong-potong. Kemudian ini lengkuasnya juga udah aku cuci, udah aku potong-potong. Dan ini serainya juga sama udah aku cuci dan dipotong-potong. Nah, teman-teman, aku mau memulai untuk mengolah rimpang ini ya. Yang pertama aku mau blender jahenya dulu. Ini aku blender satu persatu untuk bahan-bahannya. Karena menggunakan blender ini aku jadi harus menggunakan air. Dan nanti air ini mau aku saring terus gunakan untuk ngolah rimpang yang lainnya ya. Jadi biar hasilnya nggak terlalu banyak air. Jadi ini mau aku blender dulu jahenya. Nah, untuk jahenya nggak terlalu halus ya teman-teman. Jadi mau aku saring dulu. Nah, ini jahenya aku saring dulu airnya ya. Jadi biar nanti airnya mau aku pakai lagi buat blender yang lainnya. Jadi biar nggak terlalu banyak air teman-teman. Nah, ini udah aku saring, jadi mau aku simpen dulu di baskom. Ini airnya saya masukkan lagi untuk ngeblender jahe yang satunya. Nah, ini mau aku saring lagi teman-teman. Masukkan, dan ini hasil yang udah aku saring, masukin ke sini. Kita lanjut ngeblender lengkuas dulu. Nah, ini lengkuasnya juga sama disaring teman-teman. Nah, ini udah aku saring, satuin ke jahe. Kita lanjut untuk blender serainya aja. Saya tutup ya teman-teman. Kita lanjut untuk ngeblender kunyit. Aku sengaja untuk kunyit terakhir teman-teman, karena kalau ngeblender kunyit itu suka ada kayak minyaknya gitu loh. Jadi di pisau blendernya suka agak lengket.
udah cukup untuk kunyitnya dan disaring lagi. Dan ini terakhir. Nah, ini udah selesai, teman-teman. Sampai pada kuning. Nah, ini airnya tuh tinggal sedikit, teman-teman. Jadi aku masukkan aja semua. Nah, teman-teman, ini untuk rimpang yang di blendernya udah semua ya. Jadi ini tinggal aku aduk rata. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya di rumah nggak ada chopper, di blender aja pakai air segelas lah ini. Jadi disaring hasil blenderannya itu airnya. Jadi nanti dipakai lagi. Jadi biar gak terlalu banyak air di blenderan si rimpangnya ini. Ini bisa stok sebulan lebih deh kayaknya nih rimpangnya. Jadi harus diaduk rata ya teman-teman. Karena tadi di blendernya aku pisahin satu-satu. Soalnya kalau disatuin dulu rimpang yang tadi diiris, terus di blender nanti takut si pisaunya itu udah mulai lengket karena ada minyak dari si kunyitnya itu loh teman-teman. Jadi memang sengaja aku blender kunyit terakhir. Nah teman-teman, jadi ini hasil untuk rimpang yang udah di blender ya. Jadi airnya juga nggak terlalu banyak, jadi kayak tetap dicoper gitu loh teman-teman. Karena airnya tadi terus digunakan untuk ngeblender rimpang yang lainnya. Dan ini hasilnya kayak gini teman-teman. Jadi nggak terlalu halus banget ya, jadi masih ada kayak serbuk-serbuknya gitu. Dan ini tinggal aku kemas aja untuk satu kali minum. Oke teman-teman, ikuti terus videonya sampai selesai. Nah teman-teman, aku lanjut buat ngepack si rimpangnya ya, semua rimpangnya. Jadi aku masukkan ke plastik kayak gini teman-teman. Jadi nanti seplastik ini itu aku tinggal seduh buat 4 gelas air ya. Jadi diseduh malam 2 gelas, nanti besok pagi aku seduh lagi teman-teman. Karena masih terasa untuk rempah-rempahnya. Jadi aku satu packnya itu kurang lebih 1,5 sendok teman-teman. Nah teman-teman, kurang lebih segini ya. Dan ini aku simpen di tupperware gini teman-teman. Jadi biar langsung aku nanti masukkan ke freezer. Jadi ini aku belum mengerjakan kerjaan yang lain teman-teman. Aku pagi-pagi langsung buat rimpang. Soalnya kalau udah agak siang males banget gitu. Jadi aku diduluin buat rimpang dulu. Jadi kalau agak berisik maaf ya teman-teman. Di atasku lagi ngebersihin AC. Cuaca panas banget teman-teman, AC-nya nggak dingin. Cepet banget nggak dinginnya. Nah, buat teman-teman yang masih standby nonton channel Radik Family, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah selalu support dan selalu setia nonton channel Radik Family. Semoga kebaikan teman-teman akan Allah balas yang berlipat ganda. Dan tetap terus dukung channel Radik Family agar channel Radik Family terus berkembang. Dan channel teman-teman juga sama ya, semoga sama-sama kita bisa berkembang channelnya.
Dan yang baru menemukan channel Tati Family, jangan lupa untuk support dan dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Kalau udah bikin rimpang pasti tangan pada kuning-kuning teman-teman. Perabotan pun sama pada kuning-kuning. Ya, yang ini Mas belakang. Ember kan ada yang kecil. Butuh yang kecil apa yang besar, Mas? Padahal kalau bikin rimpang itu sebentar teman-teman. Cuma aduh kadang males banget gitu. Niat dari minggu kemarin mau bikin rimpang nggak lagi. Sampai lengkuasnya kering teman-teman. Jadi tadi aku ke pasar beli dulu lengkuas lagi. Padahal niatnya dari minggu kemarin aku mau bikin rimpang. Kalau aku suka minum rimpang itu yang kayak gini teman-teman, yang di blender gini, jadi kayak rimpangnya itu kayak terasa banget gitu, masih segar, masih fresh. Biasanya aku kalau buat rimpang sebanyak ini tuh bisa 1 bulan lebih teman-teman. Gak tahu nih dapatnya berapa. Oke teman-teman, nanti dilanjut videonya ya setelah saya selesai untuk ngebungkusin rimpangnya, karena ini masih banyak. Kalau videonya berjalan terus durasinya terlalu panjang. Nah teman-teman, ini udah selesai semua untuk rimpangnya, tinggal aku masukkan ke tupperware. Nah teman-teman, ini udah selesai aku packing buat rimpangnya, dan ini dapatnya 34 pack, jadi cukup untuk 1 bulan. Alhamdulillah punya stok rimpang buat 1 bulan. Dan ini mau aku masukkan ke dalam freezer ya, jadi nanti kalau mau nyeduh ramuan rimpangnya tinggal dikeluarkan, diseduh dengan air panas dan disaring. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk video membuat ramuan rimpang ala Dr. Jedul Akbar. Dan saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.